Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya, Pak? Wih, barengan lagi nih ya, Masya Allah, munawar. Izak habibi. Binurika ya habibi. La haula wala quwata illa billah. Nur. Gimana antum sehat? Selama Pak Ketua sehat, Wagub pasti lebih sehat. Justru Pak Gub itu sehatnya kalau Pak Wagub sehat. Waduh, udah ya gombalnya ya. Minum teh dulu kita gimana? Boleh. Tidak terlalu Ini apa ini? Syai. Ini syai. Harus madu dong. Ini madu. Madu. Dan tak asal. Asal ya, Bni. Ya Habib, aku sofa taktulni bi kalamikal ma'sul. Fadal, bismillah. Bismillah. Jadi kalau orang Mesir tuh kebiasaan dia nge-shy. Cuman Pak Gub kita lebih sehat. Jadi Karena sekarang kita harus ini ya, melihat kondisi sekarang Pak Wagub. Iya. Jadi kita harus memperhatikan ya kesehatan kita. Pastinya, dan kesehatan teman-teman semua itu yang utama buat kita. Nah, iya betul. Jadi kita hari ini mau ngapain Pak Wagub? Bentar, sebentar. Sebelum Oh, Pak gitu. Gub mulai Boleh. biar sebagai budak Melayu. Wah, Iya. lengkap rasanya kalau tak berpantun. Oh gitu. Ini aku challenge Pak Gub tuh jawab pantun aku nih ya. Harus, bisa nggak Pak kira-kira? Wagub mau pantun nih. Masih tunggu Siap, sebentar siap. mikir. Merbak wangi di taman bunga, warna indah dan mempesona. Allah. Hari ini sangatlah luar biasa bincang santai dengan ketua. Harus sedikit selip-selip logat Ocu lah. Iya. gitu kan. Jadi Pak Wagub ini orang mana sebenarnya? Orang Riau, Indragiri Hulu. Orang Indra, bukan orang Ocu. Bukan orang Oh, Ocu, gitu. cuma Oke. ngefans sama orang Ocu. Calon orang Ocu insyaallah. Bener kali Habibi. Gimana boleh dibalas pantun Balas, tadi? harus dibalas. Coba mau Ya. dibalas. Terbang jauh burung merpati. Allahu Akbar, ya salam. Terbangnya sampai ke Pulau Rupat. La ilaha illallah. Simak dengan santai acara ini. Insya Allah. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Boleh, amin ya Rabb. Ya. Amin insyaallah. Gimana? Ayo. Challenge-nya Suai tadi kali, ya. suai ini baru ketua. Oke. Jadi mendadak pantun. Jadi Aduh. teman-teman, kenapa sebenarnya kita bikin video ini hari ini? Iya. Itu berangkat dari mungkin banyak teman-teman yang nanya, ini gimana sih kuliah di Mesir nggak sih? Benar, Di Mesir benar. ngapain bang sebenarnya bang? Iya, So iya, artis iya. gitu ya? Enggak, bukan soal artis Pak. Bukan ya? Memang kita harus berbagi informasi ke Ya lebih teman-teman kepada yang itu di sih Indo. sebenarnya. Apa yang bisa Jadi- kita bagi? gitu Nah, ya. ya benar gitu Bang. Jadi berangkat dari situ sebenarnya. Abang di Mesir tuh belajar, kerja atau apa gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu sih sebenarnya. Jadi Benar, hari ini benar, kita akan bahas soal Atau ginilah, bagaimana tentang Mesir itu secara umum, Ya. kemudian Al-Azhar secara khusus. akid itu Sah. dia. Sah. Khalik sah. Allah. Jadi gitu ya teman-teman yang kita berangkat. Kita mau share lah ya Pak Gub. Ya, share dari pengalaman kita gitu kan, dari perjalanan hidup kita. Mungkin nggak secara detail gitu karena dalam waktu yang singkat. Enggak. Tapi buat teman-teman yang mungkin ntar ada rezeki bisa datang ke Mesir, kita bakal bisa duduk lebih ngobrol lebih panjang lagi pasti Pak Gub ya. Iya, pastinya. Pertama, Ini langsung pertanyaan. belum. Jadi kan orang bertanya-tanya nih, Oh, ini gitu. aku kok manggilnya Pak Gub, ini Pak Gub, ini gubernur apa? Nah, gitu. Apakah bener. gubernur? Benar. Ini gubernur apa gitu? Iya, Ini iya. gaya-gaya doang? Atau emang ada SK-nya? Nah, itu dia, itu yang paling Pastinya, penting di atas pastinya. muka bumi. Boleh minum dulu, Pak Gub? Boleh. Boleh. Enggak tos kita? Boleh, jangan sampai kena. Enggak bunyi ya. Gimana? Ini Pak Gub apa dan Wagub apa? Apakah Oke. Pak Gub jadi-jadian? Oh, jangan sampai. Wagub jadi-jadian? Ngaku-ngaku? Kalau Pak Gub memang sering. Bener kali. Jadi Pak Gub apa sih ini sebenarnya? Jadi- Apa yang dipimpin oleh Oke, gubernur sip, kita ini sip. sebenarnya? Jadi kan di Mesir ini Mm-mm. ada banyak ribuan mahasiswa Indonesia. Sekitar berapa sekarang tuh? Sekarang ini terdaftar sebagai pelajar di Mesir di berbagai kampus ya. Mm-mm. Itu ada lebih dari 8 ribuan. 8.000 sekarang. 8.000 orang 8.000 mahasiswa. jumlah itu. Iya, Banyak ya. banyak. Jadi 8 ribuan orang ini itu terbagi dari beberapa daerah. Oh, terbagi lagi dari beberapa daerah. Dari beberapa provinsi daerah. Ada lah gitu. provinsi kalau kita di Indonesia. Mm-mm. Ada yang dari Aceh, ada Aceh. yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sulawesi dan seterusnya. Mm-mm. Maka karena supaya ini ya mendekatkan silaturahim antara sama teman-teman dari daerah, Mm-mm. jadi akhirnya dibentuklah kelompok-kelompok studi atau kekeluargaan yang menggabungkan orang-orang atau pelajar-pelajar dari provinsi tertentu. Oh, gitu. Iya. Jadi
khusus untuk mahasiswa Riau dan Kepulauan Riau dibentuk suatu perkumpulan atau organisasi yang namanya KSMR. KSMR itu sebuah singkatan. Singkatan dari Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Dan kenapa kira-kira namanya itu kelompok studi itu pasti melalui perenungan yang panjang tuh. Kira-kira kenapa kelompok studi, kenapa tidak langsung aja kelompok pelajar atau perkumpulan misalnya. Kenapa itu Pak kira-kira? Karena emang tujuan awal didirikannya KSMR ini di samping itu sebagai wadah silaturahim sesama pelajar dari daerah 2 provinsi ini. Tujuan utamanya juga merupakan wadah tempat belajar bareng. Inti awal pertamanya itu dulu. Tempat belajar bareng semua mahasiswa yang berasal dari Riau. Saat itu kan belum ada Kepulauan Riau ya. Dari Riau untuk diskusi, kajian diktat kuliah atau kajian kontemporer lainnya. Makanya dibentuklah kelompok studi mahasiswa Riau. Oh, berarti sekarang KSMR itu yang pokoknya yang berasal dari provinsi Riau, dan Kepulauan Riau itu termasuk daripada anggota KSMR luar biasa. Dan dari anggota KSMR itu sekarang berapa? Total kemarin kita lihat dari data semuanya sekitar 420 orang. 420 orang. 420 banyak ya? Lumayan alhamdulillah. Banyak anak perantau Riau ini ya. 420 orang. Ya, jadi insya Allah lah semakin banyak nanti teman-teman yang datang ke sini kan dari Riau khususnya, itu pastinya akan semakin meningkatkan ya diri kita sendiri, SDM kita, dan nanti akan kembali ke Riau memberikan yang terbaik untuk daerah kita. Semakin banyak pejuang-pejuang akhir bulan. Ya seperti Pak Wagub ini. Kalau Pak Wagub ini kan udah terbaik. Belum. Jadi dari 420 orang itu, inilah ketuanya. Saya perkenalkan Ibnu Al-Hafiz LC Diplom gitu loh. Luar biasa ya. Aduh. Dan mimpin 420 orang loh. Ketua itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa wakil ketua. Wah, tahu aja pengen dipuji juga. Bercanda ya teman-teman. Dan wakil gubernur KSMR itu saudara Muhammad Rizky Akbar. Itu artinya kayak sebagai intermezzo ya, perkenalan. Jadi supaya orang nggak cuma ini Pak Wagub. Nah, gitu. Harus tahu juga gitu KSMR itu apa sih, ini di channel KSMR channel apa sih gitu. Dan di sini tuh ada semacam sekretariatnya berarti. Nah, benar. Ada sekretariatnya. Gitu ya. Kita kan sekarang lagi di sekretariat. Iya juga nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Sekarang mulai lanjut nih, kita mau bahas kemesiran pastinya. Boleh. Lanjut dulu Pak Gub minum asalnya. Jangan asul tak ya. Ya, ini telah asul lah. Jadi Pak Gub awal datang ke Mesir itu tahun berapa? Ini pertanyaan pertama ya. Dan kenapa milih Mesir bukan Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai, banyak negara-negara Arab lainnya. Kenapa harus Mesir? Ada apa dengan Mesir? Iya kan? Kenapa gitu? Kenapa harus menjadi pilihan? Sebenarnya Jazirah Arab tuh banyak. Benar. Kenapa? Saya datang pertama ke Mesir tahun 2014. 2014. Bulan September. Bulan 14 September 2014 pertama kali menginjakkan kaki di Mesir. Allah. Jadi sekarang udah 6 tahunan lah. Udah jadi mumi berarti sekarang. Hampir. Ba'alak sawas ini nausit tes ini Hampir. Sudah 6 tahun di Mesir, guys. Ya, udah tua rupanya. Jadi kenapa milih Mesir, Pak? Dibandingkan negara Arab lainnya. Pas awal ini sebelum berangkat ke Mesir, itu saya juga belum tahu kelebihan Mesir secara khususnya apa. Oh, pada saat itu masih agak belum tahu. Buta ya gitu. Masih buta. Yang salah satu yang memotivate ke berangkat Mesir pada saat itu. Ya suatu sosok gitu. Seorang sosok yang kayaknya pengen ke Mesir nih kayak. Oh, karena sosok ini kayak pengen jadi itu. Asar tapi ya. Kita, Pak. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah Allah beri rezeki berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir baru terbuka. Tunggu, stop dulu. Siapakah sosok ini? Nah, sosoknya ini penting. Siapa tahu bisa menjadi sosok bagi kita untuk jadi contoh juga. Benar. Tapi mau lebih tahu nanti di channel. Karena yang terpenting itu adalah kenapa ke Mesirnya. Kenapa ke Mesirnya? Iya. Biar penasaran loh. Boleh. Atau mana tahu nanti ada volume 2 gitu kan. Iya, boleh juga. Ini, ya kan? Channel YouTube beliau Ibnu Al-Hafiz. Dan channelnya Rizky Akbar. Nanti kita cantumkan ya. Udah di YouTube KSMR, promosi lagi. Terus
Terus sampai di Mesir baru kelihatan, waduh ternyata emang nggak salah pilih nih. Oh, nggak salah pilih. Nggak salah pilih. Merasa inilah pilihan paling tepat. Pilihan paling tepat dibandingkan negara-negara Arab lain. Bukannya kita taksub kepada suatu fanatik gitu ya, terhadap suatu suatu daerah atau apapun, tapi memang metode yang diajarkan oleh Al-Azhar itu. Oh, jadi jawaban kenapa memilih Mesir? Karena Al-Azhar. Karena Al-Azhar. Iya. Laula Al-Azhar ma rahtu Mesir. Bizat. Karena Al-Azhar membuat saya pribadi untuk berangkat ke Mesir. Dan kenapa harus Al-Azhar? Jawabannya itu penting tuh. Ada apa dengan Al-Azhar? Ada apa dengan Al-Azhar? Kayaknya bukan lagi sesuatu yang nggak diketahui semua orang, sudah menjadi rahasia umum bahwa manhaj yang ditawarkan oleh Al-Azhar di dalam memahami ilmu-ilmu Islam itu, metode pengajarannya itu merupakan metode pengajaran yang sudah teruji ribuan tahun itu menunjukkan apa? Kenapa masih tetap eksis nih sampai sekarang? Dari umur yang ribuan tahun dari 400 Hijriah sekian. Kenapa masih bisa sampai sekarang 440? 2 Hijriah? Ya karena berarti metodenya emang yang ini tahan banting gitu loh. Benar. Metode yang emang sesuai dengan setiap zaman. Iya benar. Teringat kisah Syekh Ali Jum'ah pernah cerita. Nah, benar tuh. Kalau Al-Azhar itu dulu pengen ditutup. Pernah. Iya kan? Ya. Presiden pertama kita Soekarno bilang ke Presiden Mesir. Iya. Kenapa kamu tutup Al-Azhar, katanya begitu. Ya singkat inti obrolannya seperti itu ya kalau nggak salah ya. Karena kalau bukan karena Al-Azhar, saya nggak tahu Mesir gitu. Iya. Artinya kayak yang Al-Azhar ikon Mesir itu Al-Azhar. Pastinya. Kalau Pak Wagub gimana? Kenapa milih Al-Azhar? Karena film KCB atau cinta. Atau Pak Gub atau apa nih? Berimpian menjadi Fahri. Aduh, titip sipsi dong. Minum dulu Pak Gub ya. Aduh. Bismillah. Jadi cerita gini ya. Sebenarnya kita sama sih datang gitu ya. Cuman bedanya gubernur kita ini dia legal, artinya kalau mau ke Al-Azhar dulu itu kan harus mengikuti prosedur Kemenak, ujian, tes lagi ke Jakarta. Nah, benar. Tahun 2014 itu aku kan selesai tamat pesantren ya. Tamat pesantren, udah lulus, daftar di UIN Suska. Oh, hampir jadi mahasiswa UIN. Sudah menjadi sempat sebentar. Cuman tiba-tiba ada tawaran nih. Sudah ngekos di Panam berarti? Belum, hampir, masih survei. Oh iya. Jadi ada tawaran mau nggak ke Mesir gitu. Ini ke Mesir pernah terlintas aja nggak gitu. Iya. Awalnya nolak dong. Pasti yang di dalam benak kita tuh bakalan jauh dari orang tua. Kalau terjadi apa-apa itu sulit segala macam ya. Akhirnya waktu itu kita berangkat umroh. Nah, jadi berangkat umroh nggak tahu dapat hidayah di situ, kayaknya masih ada nggak tawaran Mesir, nanya ke orang tua begitu. Ternyata masih ada. Singkat cerita berangkat nih. Tapi kan beda nih. Orang yang legal artinya di bawah naungan Depak dan segala macam itu bisa langsung ikut proses belajar mengajar di sini. Sementara orang yang ilegal itu tidak bisa. Jadi anak tiri di sini. Itu selama Pak Agus suka yang ilegal. Selama 2 tahun. Itu Pak Gub pasti tahu lah, saya 2 tahun. Iya, tahu sih. Itu berat sih. Berat tapi penuh cerita. Oh jelas, 2014 teman-teman mau mana ujian nih di Al-Azhar. Hello. Aku ngapain gitu kan. Tapi pasti ada hikmahnya. Itu semua pastinya. Ada setiap, gak mungkin lah Allah tuh meletakkan seorang hamba di suatu keadaan kecuali ada di balik itu hikmahnya. Lautan samudra hikmah di dalamnya, ya kan. Salah satunya da rajul Indonesia baduk Arab. Dan jadi dia mahasiswa Mesir. Nah. Tapi rasa feel-nya itu kita kayak ngomong sama orang Mesir gitu. Bukan. Ini karena saya dekat sama Pak Gu. Sebenarnya karena dekat sama Pak Gu. Ya? Udah. Habis waktunya nanti. Udah ya, waktu itu jadi singkat cerita bukan nganggur juga sih. Artinya belajarnya tidak yang resmi gitu. Hanya gitu. Markas bahasa Arab, terus pernah ikut masuk di Rasohoso dan segala macamnya kayak gitu. Karena nggak terbesit ke Mesir sama sekali, tapi setelah datang ke Mesir sama halnya. Iya, baru kelihatan gitu ya. Saya menemukan ternyata Mesir ini mengajarkan kita
menemukan jati diri, kedewasaan, survive hidup dan segala macam. Akhirnya betah gitu kan. Iya. Betah di Mesir. Padahal sempat ngomong dalam hati, pokoknya aku balik ke Indo, aku nggak mau ke Mesir lagi nih. Udah mau pulang, nggak balik-balik lagi. قلت لقلبي كده بس اول ما وصلت اندونيسيا عايز ارجع مصر كمان. Saya mau balik lagi nih ke Mesir, saya mau balik lagi. Ternyata Mesir nih ummid dunia. Gitu ya. Wih, banget lah. Pastinya karena Mesir tuh kenapa dibilang ummid dunia, ibunya dunia. Jadi semua orang pada belajar sini dari seluruh penjuru dunia. Ini kata ustadz saya, guru di DL ya. Orang pada datang ke Mesir. Jadi pas pulang pengen ke Mesir lagi, seolah-olah dia kembali pada ibunya. Waduh gitu singkatnya Pak. Kenapa saya memilih Mesir lagi gitu. Wa amil syauqi dawa illa liqa. Illa liqa'il mahbub, illa liqa'il ma'syuq. Sah. Ya gitulah singkat ceritanya gitu. Iya. Jadi Pak Gub benar-benar ngerasain manfaat dari Al-Azhar itu sendiri ya? Terasa banget. Maksudnya terasa dalam cara tarbiyatul aqli. Maksud tarbiyatul aqli itu apa? Bagaimana Al-Azhar mengajarkan kita untuk mengembangkan akal pikiran kita itu gimana sih? Oh iya. Nah, kita kan pengen memahami Al-Quran, hadis, yang syariah ya kan? Itu nggak bisa dengan mutlak kita baca arti terjemah Quran, baca terjemah hadis. Itu ada lusinan ilmu yang harus kita kuasai untuk bisa memahami dua untuk sampai di titik paham kepada Al-Quran, kepada bahkan kayaknya untuk saat ini kita kadang masih merasa ini belum sangat jauh kita nih. Kita masih debu-debunya ini gitu ya. Dan Al-Azhar mengajarkan kita itu. Oh gitu. Mengajarkan kita bagaimana dari tangga pertama, tangga kedua, tangga dan seterusnya. Maka dalam metode pengajarannya, itu yang dimiliki oleh Al-Azhar tadi. Oh, metodenya dalam metode atau manhaj atau cara belajar mengajar yang memang sudah tidak lekang oleh zaman. Masya Allah, memang udah gitu kokoh dia gitu sampai mengakar. Ibarat dari pohon tuh akarnya ke bawah, lambat tumbuh pohon nih kayak pohon kurma gitu. Tapi dilipat-lipat dulu nih akarnya ke bawah, kokoh dia sampailah menjadi buah daun batang. Masya Allah. Karena itulah kenapa milih Al-Azhar dibandingkan dari kampus-kampus di berbagai jazirah Arab lain. Tapi ini kan Al-Azhar ini universitas yang nggak diragukan eksis. Iya. Maksudnya termasuk universitas tertua di dunia. Iya. Artinya ini bukan sembarangan universitas gitu Pak. Ini menurut dari kacamata Pak Gub gitu. Persiapan apa sih sebenarnya untuk masuk ke Al-Azhar gitu? Benar. Jangan kawan-kawan cuman akhirnya bingung ini mau ke Al-Azhar kayak mana caranya gitu. Iya, apa aja yang mesti disiapin? Mental kah? Apakah bahasa Arab kah? Atau kalau mau ke luar negeri yang lain, kalau bahasa Inggris kita menguasai berapa TOEFL gitu misalnya. Kalau di Al-Azhar tuh mau ke Mesir gimana? Nah, kalau ke Al-Azhar dari berbagai ujian-ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena sekarang kan ada dari 2 jalur gitu ya. Jalur ujian Kemenak dan jalur ikut Pusiba namanya. Nah, yang nanti akan kita bahas mungkin di lain kesempatan. Boleh. Hal yang paling utama disiapkan itu ya pastinya kemampuan bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arab itu paling kita penting. Akan merantau ke orang yang di sana hanya berbahasa Arab. Ya, pasti. Pastinya hanya kemampuan berbahasa Arab. Yang kemampuan berbahasa Arab ini kalau kita lihat dari soal-soal ujian yang ditanyakan atau yang diberikan kepada calon mahasiswa Al-Azhar di ujian-ujiannya itu terkumpul di beberapa aspek. Aspek pertama itu aspek qawaid. Kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian baik itu ilmu nahwu atau ilmu sorofnya. Kemudian aspek qiraah, membaca teks-teks bahasa Arab. Aspek kitabah, menulis menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang keempat aspek sima'an. Mendengar ya. Nanti kita akan disodorkan rekaman orang ngomong menggunakan bahasa Arab. Kemudian kita akan diminta untuk mengeluarkan apa yang kita pahami dari dari suara tadi, rekaman tadi itu. Oh, itu adalah salah satu persiapan dari segi dari segi bahasa Arabnya. Di samping itu juga kita harus menyiapkan hafalan Quran pastinya. Hafalan Quran yang terakhir saya dengar infonya itu minimal yang pengen berangkat ke Mesir itu 2 juz hafalan Quran. Dan lebih daripada itu, di samping bahasa Arab dan hafalan Quran tadi, yang paling banget mesti disiapkan bagi setiap teman-teman yang mana tuh nanti pengen belajar ke Mesir atau ke luar negeri manapun, itu adalah mental pasti. Nah, mental ini gimana nih?
Nah, proses persiapan mental bakalan jauh dari orang tua. Nah, pastinya. Kalau bagi yang udah mungkin terbiasa di pesantren kayak kita udah Pak di pesantren dulu, itu mungkin udah biasa ditinggal nggak tinggal sama orang tua, tapi itu kan masih dekat. Kan tetap sekali seminggu masih bisa dijenguk. Masih dijenguk sekali sebulan pasti diantar rendang, di segala macamnya gitu kan. Walaupun rendang 5 menit habis. Dari teman, ada teman yang ngambil. Silap-silap. Ini bukan channel kita Pak. Terus pastinya mental yang paling utama dari mental itu apa? Menyiapkan diri untuk jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Yang Allah alam kita nggak tahu setelah kita sampai di Mesir dengan jarak waktu yang 5.000-an kilometer dari jarak Mesir ke Indonesia itu, kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi ke depannya ke keluarga kita. Betul. Benar kan? Iya. Pasti ada pengorbanan air mata dan semuanya. Iya. Dan itu yang mesti utama. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yang mesti dibayangkan juga atau disiapkan juga oleh teman-teman adalah bahwa Mesir itu, jangan bayangkan Mesir itu seperti negara, oh ini keluar negeri nih kuliah. Kuliah ke luar negeri, ke Arab gitu kan. Atau ya kayak ke luar negeri lainnya. Kita membayangkan gimana bagusnya dari segi pemandangannya, dari segi kerapian. Artinya ekspektasi udah kayak Abu Dhabi. Nah, jangan seperti itu. Jadi kayak mana dong ini? Karena Mesir dikasih tahu aja pahit-pahitnya apa gimana? Pahit-pahitnya bahwa Mesir ya kurang lebih sama seperti Indonesia. Kurang lebih ya. Ya, dari segi aspek aspek berkehidupannya itu sama seperti Indonesia, bangunan segala macam. Yang nggak sama itu adalah dari segi karakteristik penduduknya. Iya. Nah, ini juga mesti kita harus perhatikan. Kalau di Indonesia kita terbiasa dengan lemah lembut ini segala macam, tapi ketika sampai di Arab, nah kita akan menemukan karakteristik yang berbeda. Iya, benar. Soalnya nanya kabar aja kayak ngajak kelahi ya. Kayak ngajak kelahi. Tapi kita nggak menyalahkan, loh ini kok pemarah-pemarah orang-orang, nggak bisa. Ya, memang karena itu tabiatnya. Kayak gitu tabiatnya. Iya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa kita kalau mau belajar tentang itu semua, itu teman-teman bisa tanyalah ke Pak Agung ini. Karena dia sudah ta'ash ma'a muslimin katsir ya. Itu kan persiapan sebelum sampai ke Mesir, Al-Azhar. Sekarang yang mau saya tanya ini, kalau seandainya sudah sampai di Mesir. Ya kan? Sudah sampai di Mesir sebagai anak perantau, dan ini bukan perantau kayak dekat gitu ya. Iya, jauh. Artinya naik pesawat sejam 2 jam sampai gitu ya. Ada uang terus sejam 2 jam sampai. Ini Asia ke Afrika. Iya. Itu nggak tahu berapa ribu kilometer kan gitu ya. Di sini siang, di sana malam kan. Berarti sangat jauh gitu. Tantangan paling berat ketika menjadi anak perantau yang beda benua gitu. Matahari satu tapi terasa dua gitu. Beda-beda gitu ya. Iya, benar. Itu apa gitu? Apakah tantangan terberatnya misalnya, atau gini deh, cara mengatasi homesick? Iya, homesick. Rindu gitu. Kalau saya pribadi itu sering terjadi. Tiba-tiba datang homesick itu. Iya. Itu kalau Pak Gu gimana mengatasinya? Setelah ya kurang lebih 6 tahun lah di Mesir ya. Bukan berarti saya expert sebagai mahasiswa luar negeri. Iya. Tapi bercerita pengalaman aja. Ya pasti kita rindu keluarga pasti. Karena itu nggak bisa dipungkiri. Itu darah daging kita dari keluarga. Cuman ketika itu terjadi, yang selama ini yang saya rasa ampuh untuk mengatasi itu ya ngumpul dengan teman-teman. Kumpul dengan teman-teman yang kita rasa udah kayak keluarga di sini. Dan salah satunya berarti perkumpulan ini tadi ya. Perkumpulan mahasiswa Riau tadi. Artinya dengan misalnya dari teman-teman dari Riau, ya dengan balik ke perkumpulan mahasiswa Riau, karena kita ngerasa oh ini dari orang kampung aku nih. Satu rumpun, bahasa yang sama. Nah, gitu kayak ya. gitu maksudnya. Masak-masak yang sama. Nah, gitu benar. Itu dengan kayak gitu ya kangen dari keluarga tadi berkurang. Berkurang ya, agak sedikit berkurang karena teman-teman terhibur gitu ya. Benar. Setelah mengatasi itu, tadi kita back lagi, kita kembali lagi. Pak Gup ini kan sudah di Al-Azhar ya, sudah mengenyam pendidikan di Al-Azhar. Itu jurusan apa? Kalau saya pribadi ngambil jurusan hadis di Fakultas Usuluddin. Dan pertanyaannya di sini adalah kenapa harus hadis? Kenapa Pak Gup tidak memilih syariah? Atau takhusus bahasa Arab, misalnya Fakultas Bahasa Arab, kenapa tidak akidah, filsafat misalnya gitu? Kenapa? Ada apa dengan untuk mengenyam lebih dalam ilmu hadis itu, ada apa? Karena emang dari awal semenjak mau berangkat ke Mesir itu emang udah ada rencana ketika sampai di Mesir nanti, saya bakal ngambil hadis nih. Saya bakal ngambil jurusan hadis. Setelah sampai di Mesir,
dan sampai ke fase memilih jurusan. Jadi di Fakultas Pak Gup tuh sampai ada kalau di Fakultas Usuluddin itu memilih jurusannya di tahun ketiga. Di tahun ketiga baru memilih jurusan. Tahun pertama, tahun kedua itu kita masih belajar semua mata pelajaran, semua mata kuliah yang artinya semua basic dulu semua basic kita kuasain, kita pelajarin. Tapi nanti ketika tahun ketiga nanti akan dipilihkan beberapa jurusan. Kalau di Usuluddin itu ada jurusan tafsir dan ilmu Quran, jurusan hadis dan ilmu hadis, jurusan dakwah dan saqafah Islamiyah, dan yang keempat jurusan akidah filsafat. Nah, itu jadi buat teman-teman yang untuk pengetahuan ya. Kalau di Usuluddin itu terdiri dari jurusan yang sudah disebutkan oleh Pak Gup tadi, dan Pak Gup ini memilih jurusan hadis. Kalau Pak Gup jurusan apa? Waduh. Pastinya jurusan yang sulit dimasuki oleh semua mahasiswa. Saya kebetulan masuk jurusan dakwah Islamiyah. Masya Allah. Tim da'iyah kan? Enggak. Ya da'iyah ilallah. Semua kita itu dayan ilallah lah. Untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Karena kita berusaha semampunya kita. Iya, dan sesuai porsi masing-masing kita. Iya. Untuk mengajak, ya kalau kita bisa ceramah, silahkan dengan ceramah. Bisa dengan hal lain, hal lain. Ya dengan hal lain. Bukan begitu, Pak. Iya. Cuman gini Pak Gub ya. Kita sebagai mahasiswa Al-Azhar gitu. Mahasiswa Al-Azhar, kalau saya pribadi, ketika pulang ada tantangan sendiri, like beban moral, beban moral di sini beban akhlak gitu. Benar. Ngerasa, aduh ini belum cukup nih sebenarnya untuk naik di mimbar sementara. Iya. Mau nggak mau kita yang di kampung. Kalau saya di kampung, tinggal di kampung. Sama, ini menjadi apa namanya? Kamu tinggal sekolah di Mesir, udah pasti kamu tahu semua perkara agama. Sementara setelah kita belajar, kita merasa semakin goblok gitu. Goblok tuh terlalu ini ya, gabi. Ayo, akbar min goblok. Merasa semakin jahil sebenarnya. Iya. Beban akhlak lah gitu. Ini nih gimana sih sebenarnya gitu. Bahkan ada teman-teman yang kadang dari teman kita nggak mau pulang dulu gitu. Saya belum siap ceramah, saya belum siap ini. Benar. Sementara di kampung mau nggak mau, ayo maju. Iya. Gitu. Ini dari sisi pandang Pak Gup gimana sebenarnya? Nah, emang benar ya. Kalau kita balik ke Indo, itu ekspektasi keluarga kita di Indo lebih khususnya itu pasti kita sudah paham ini semua, sudah bisa ceramah, itu nggak bisa kita salahkan. Karena emang majal tempat kita menuntut ilmunya ya emang kayak gitu tabiatnya. Orang yang balik dari belajar agama, terlebih lagi dia belajarnya di Arab gitu ya, pastinya bisa bahasa Arab, bisa ceramah, bisa khutbah dan segala macam. Menguasai segala macam ilmu agama. Kita nggak menyalahkan itu. Dan mungkin kita tanggapi bagaimana? Kita tanggapin itu sebagai mungkin min bab husnuzan orang-orang ini kepada kita. Gitu. Kita harap itu sebagai doa untuk kita. Iya kan? Iya. Cuman bukan berarti pula ketika kita sudah selesai balik dari Al-Azhar dan balik ke Indonesia dihadapkan dengan fenomena yang seperti ini, terus kita jadi waduh, ini kayaknya nggak bertentangan dengan fenomena ini. Saya kayaknya nggak bakal balik deh sampai saya benar-benar sanggup. Kayak gini juga nggak bisa dibenarkan. Tidak bisa mutlak, nggak boleh pulang sama sekali. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau kita menunggu kapan kita akan sempurna 100%, nggak ada orang yang bisa seperti itu. Imam Malik aja ditanya 100-an masalah, 80% dari 100 la a'lam, la afqah. Dia jawab kayak gitu, dia nggak tahu. Yang nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Yang nggak tahu bilang nggak tahu. Silakan bilang nggak tahu. Jangan mentang-mentang kita udah pulang dari Al-Azhar, udah LC, udah tamat di Mesir gitu ya. Semua difatwakan. Semua mau difatwakan. Apa yang mau ditanyakan mau dijawab. Nah, yang kayak gini juga nggak boleh. Artinya boleh kita bersemangat. Tapi tetap ada memiliki dasar gitu. Pastinya. Jangan sampai ya seenak kita doang ngomong gitu kan. Fatwa ini haram, nggak bisa. Dan itu pastinya kunci daripada itu supaya tidak menyia-nyiakan waktu di sini. Pastinya. Jadi bagaimana kita supaya setelah sampai di Mesir ini ada ungkapan senior saya yang selalu terngiang-ngiang sampai sekarang, jangan sampai kita seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Karena sudah di lumbung padi, anak ayam masih bisa mati. Mustahil. Kenapa? Karena dia udah di lumbung padi. Maka kita setelah sampai di Mesir, jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, jangan sampai kita tidak membawa bekal apa-apa, padahal kita sedang berada di pabriknya bekal ilmu agama. Luar biasa. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari Pak Gup nih,
sudah sangat siap. Waduh, sudah jauh jam terbang ya. Kalau teman-teman ya, silakan lihat menjadi panutan. Kenapa salah satu beliau ini menjadi panutan? Ya karena memang layak jadi pemimpin kita, menjadi panutan gitu. Mungkin udah Pak Ogup. Azan juga. Azan. Nah, kita azan dulu, kita dengarkan azan dulu. Nah, berlanjut kepada obrolan kita tadi Pak Gup. Tadi kita berhenti sebentar karena azan gitu ya. Asar di sini ya. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir karena kita juga mengejar waktu asar. Pertanyaan terakhir adalah mungkin bagaimana Pak Gup itu kalau kita sebagai mahasiswa di sini orang asing. Iya. Cara kita agar cair, berbaur kepada orang Mesir khususnya. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan juga sebenarnya. Ini gimana cara berbaur sama orang Arab? Gimana kita untuk memulai berteman, lalu bagaimana kita bermuamalah kepada mereka? Adakah attitude yang harus kita jaga itu seperti apa gitu misalnya? Ini bisa untuk teman-teman yang udah di Mesir, ya kan? Atau untuk teman-teman yang bakal berangkat ke Mesir, yang mesti diketahui dan dipersiapkan gitu. Pastinya di setiap daerah itu kita mesti mengetahui tabiat atau karakter orang di situ bagaimana. Iya. Dari segi cara hidupnya gimana, dari cara makannya gimana. Semuanya kita mesti tahu. Setelah kita tahu hal-hal ini, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang nggak mesti kita lakukan, nanti akan jelas dari situ tuh. Orang Mesir tuh nggak suka kalau kayak gini misalnya. Oh gitu. Orang Mesir tuh nggak suka kalau kita duduk terus kaki kita kayak gini. Salah satu di antaranya. Ada yang bilang ini kayak kurang adab. Kayak kurang adab. Padahal kita di Indonesia kayak gini santai-santai aja. Biasa. Karena ada yang bilang ini kayak orang, aduh. Ya. Arogan. Iya. Tapi dan kita tidak bisa menyalahkan itu. Itu memang budaya mereka. Budaya mereka seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang mesti kita ketahuin. Dan itu dapatnya dari mana? Pastinya dengan bertanya ke senior-senior yang udah yang sudah lama lah ya. Dengan memperhatikan hal-hal ini, maka insya Allah untuk berbaur dengan warga Mesir khususnya itu akan lebih mudah. Karena sejatinya orang Mesir itu orang yang paling kalau Indonesia yang paling ramah di dunia juga, maka Mesir mungkin bisa masuk ke hal itu juga. Oh itu juga. Yang Mesir orang yang ramah ke kita juga. Kita belum kenal sama sekali, tapi mereka kayak nganggap kita udah keluarga gitu loh. Kayak udah ketemu lama. Iya. Dari cara ngomongnya, dari bagaimana mereka sangat terbuka. Maka gimana kembali lagi, gimana kita tahu hal ini dengan bertanya ke pada senior yang mungkin yang hal menurut kita sepele tapi di sini punya kedudukan yang tinggi yang tidak benar dilakukan misalnya gitu ya. Iya. Nah, terakhir nih dari tadi Pak Agup mulai yang nanya. Enggak apa-apa. Sekarang terakhir pesan Pak Agup kepada teman-teman yang sedang di Mesir dan yang akan berangkat ke Mesir tuh seperti ini sebenarnya sih pertanyaannya salahnya dijawab oleh beliau ya. Harus sekarang kalau dari kacamata saya buat teman-teman yang mau berangkat ke Mesir gitu artinya benar-benar mau ke Mesir belajar. Pesan saya cuma satu sih. Kalau tidak benar-benar artinya untuk datang ke Mesir benar-benar niatkan untuk belajar. Belajar, pulang memberikan manfaat kepada orang lain gitu kan, tidak membuang-buang waktu gitu. Itu aja sih Pak Gu. Itu aja ya. Iya. Pastinya ke semua orang kita berharap seperti itu. Iya, ke semua orang pasti seperti itu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak membawa apa-apa setelah kita tinggal di pabrik yang memberi kita bekal segalanya. Betul. Kayaknya sebelum kita kan udah asar nih teman-teman semua. Kita mau nggak bisa. Mestinya nih asik banget nih obrolannya. Ini sampai pagi kita tak selesai nih. Bisa kita buat 5 gelas lagi. Benar. Ya, tapi ini buat teman-teman juga kita mohon maaf kalau ada yang kurang lebihnya. Tak silap ngomong, itulah manusia tadi ya. Kayaknya segitu aja dulu Pak Gup ya. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Kita lanjutkan buat teman-teman yang mungkin masih penasaran nih tentang obrolan Mesir lagi, silakan komen aja nanti kita. Nah, benar. Apa yang mesti ada waktu, ada ini kita akan buat lagi, kita akan usahain semaksimal mungkin ya gitu kan untuk memberikan saling share tentang kemesiran dan Al-Azhar bersama gubernur kita ini pastinya. Dan wakil gubernur. Nah, atau dengan orang-orang lain yang mungkin bisa kita undang ke sini. Benar. Pastinya Pak Gup. Tapi moderatornya harus Pak Ogo. Artinya gitu ya teman-teman, terima kasih semuanya udah tonton. Jangan di skip karena setiap detik itu sangat berharga sebenarnya dari lisan orang yang alim saleh, rajul min rijalis salihin, rajul min rijalit thayyibin. Saya salah satu nikmat yang saya syukuri adalah kenalan dengan beliau ini gitu ya. Dan anladzi ashkur. Rabbana khalik dan ta'umrak ma ghibta an bali. Allah. Udah gitu aja teman-teman.
kita mau sholat asar. Waduh ngomong nih. Riak dong. Ya teman-teman, semoga teman-teman yang mau berangkat ke Mesir Allah mudahkan. Amin ya Rabb. Yang sedang belajar mempersiapkan terus Allah beri power, kekuatan untuk tetap ingin punya hasrat datang ke sini gitu ya. Ya untuk di sini juga semoga tetap Allah istiqomahkan di jalan ini. Allah bantu di jalan ini terus sampai nanti mencapai ke entah itu selesai S1, selesai S2 atau bahkan selesai di S3. Amin, insya Allah. Dah gitu aja teman-teman. Kita dari di sini Pak Gub dan saya Rizky Akbar, Wakil Gubernur KSMR. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.